Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau lebih dikenal dengan UKIN, di mana UKIN merupakan proses akhir dari pembelajaran PPG dalam jabatan. UKIN sendiri kami laksanakan pada hari Senin 18 Oktober 2021 di SMA Negeri 2 Sinjai, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nomor induk mahasiswa 2106 501 02 0057 dengan nomor peserta PPG 2015 093 163 71. Berikut kami lampirkan dokumen RPP dan video pembelajaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik ya, sehat, masih semangat? Semangat. Kalau masih semangat, coba Bapak akan lihat apakah anak-anakku ini masih semangat hari ini untuk belajar. Tes ya, motivasinya ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sangat luar biasa. Oke, SMA Negeri 2 Sinjai. Maju bersama merdeka semua. Oke, kita beri kelas untuk kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, ya tentunya apa suara Bapak terdengar jelas? Masih kurang jelas? Oke, kalau begitu Bapak buka maskernya dulu untuk supaya anakku jelas dengar ya. Oke, dengarkan. Hari ini kita belajar ekonomi. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan mengabsen kepada anakku hari ini siapa saja yang hadir dan
ya. Alvin Ihsan. Hadir Pak. Farah Ramadhani Nur. Hizbullah Arifin. Hizbullah Arifin. Kenapa tidak hadir? Sakit? Sakit Pak. Kita doakan semoga Hizbullah cepat sembuh ya. Amin. Selanjutnya Tessa Andriani. Saifullah Arifin. Hadir Pak. Fauzan Mubarak. Hadir Pak. Rangga Setiawansyah. Hadir Pak. Hamdana. Hadir Pak. Nirmala Sari. Miftahul Jannah. Nurul Mawaddah. Iya. Satu lagi Rizky Aulia Wahab. Nur Khalifah. Oke. Baik. Hanya satu orang yang tidak hadir ya. Saya rasa karena sakit, tidak apa-apa. Insya Allah semoga temannya insya Allah bisa bergabung di pertemuan berikutnya. Oke. Pada kesempatan ini Bapak sudah menyampaikan pertemuan lalu, kita akan masuk di pembahasan KD berikutnya, yaitu KD 3.2. Sebagaimana sebelumnya kita sudah belajar KD 3.1. Siapa yang masih mengingat materinya KD 3.1 tentang apa? Angkat tangan. Tentang? Oke, betul, tentang pendapatan Nasional. Siapa yang masih ingat apa definisinya pendapatan nasional? Siapa yang masih ingat? Pengertian dari pendapatan? Oke, Hamdana, silakan Hamdana. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima masyarakat satu negara dalam satu tahun. Oke, kita berikan aplaus untuk Hamdana. Teruskan bahwa pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat dalam suatu negara dalam kurun waktu satu periode atau satu tahun. Betul sekali. Nah, juga kemarin dijelaskan selain pendapatan nasional ada metode pendekatan pendapatan nasional. Ada 3. Apa saja? 1. Pendekatan produksi, betul. Yang kedua, pendekatan pendapatan, betul. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Juga materinya ada beberapa konsep pendapatan nasional. Selain itu juga ada pendapatan per kapita. Siapa yang ingat apa itu pendapatan per kapita? Anak-anak sekalian, pendapatan per kapita. Nah, kemarin kalian menghitung loh pendapatan per kapita satu masyarakat. Siapa yang masih ingat pendapatan per kapita? Masih ada yang mengingat materinya? Tadi sudah dijelaskan Pak Zain beberapa materinya oleh Bapak yang kemarin yang alhamdulillah bertemu sudah menjawab. Sekarang pendapatan per kapita. Oke, silakan. Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu biasanya 1 tahun. Oke, betul. Jadi pendapatan per kapita, pendapatan rata-rata suatu penduduk dalam periode suatu tahun dalam sebuah negara yang biasanya kemarin dihitung dengan jumlah GNP per jumlah penduduk atau jumlah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Oke, sangat luar biasa ya. Nah, karena anak-anakku sudah memahami materi kita minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, sekarang Pak Zain akan kita membahas materi KD 3.2. Nah, apa materi 3.2? Ya, kita lihat materinya. Materinya apa? Iya, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, sekarang anak-anakku sekalian perhatikan di atas. Bapak akan memaparkan melalui PPT slideshow materi kita yang akan kita bahas.
Selanjutnya, nah inilah tujuan pembelajaran kita. Tujuan baik. Karena anakku sudah tahu semua kelompoknya, sekarang Pak Zain minta untuk duduk sesuai kelompoknya. Silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sana. Silakan. Karena sudah ada kelompoknya, sudah terbentuk, kita persilakan kelompok 1 untuk memaparkan materinya ya. Dan untuk anakku sebentar ketika naik di atas, sekiranya mungkin untuk maskernya bisa dilepas dulu supaya teman-teman tak jelas mendengarkan suara dari anak-anakku ya. Bisa ya? Oke, baik. Untuk pembahasan materi tentang pertumbuhan ekonomi, kita persilakan kepada kelompok 1. Silakan moderator diambil alih. Nah, oke, Bapak lupa juga ya, sebelum moderator ambil alih, insya Allah setelah Bapak sambil diskusi, Bapak akan melakukan penilaian. Ya, Bapak akan melakukan penilaian. LKPD-nya juga Bapak sudah kasih kemarin ya. Ya, LKPD-nya Bapak sudah kasih kemarin, ada di Google Classroom, di WA juga. Ya, silakan anakku naikkan dan sebentar Bapak akan menilai bagaimana proses diskusi kalian. Paham? Paham. Oke, selanjutnya saya persilakan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Nur Halifah, rekan saya Nur Muhammadah, Nirmala Lasari, Rangga Setiawansyah, Saifullah Arifin, dan Fauzan Mubarak. Kami akan membahas tentang KD 3.1 yaitu pertumbuhan ekonomi. Baiklah, materi pertama akan dibahas oleh Nur Muhammadah. Saya persilahkan. Jadi KD 3.2 indikator pertama ya. Ini mungkin butuh spidol Muhammadah, silakan ya. Tulis saja pengertiannya bagaimana. Tulis ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan indikator pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Baik, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan perekonomian secara berkesinambungan dari menuju keadaan yang lebih baik pada satu periode. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, kita berikan kelas untuk nah, langsung Bapak tambahkan ya. Nah, Bapak tambahkan materi yang disampaikan bagus sekali bahwa apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Anakku sering mendengar kata tumbuh. Sering Pak. Ya, tumbuh berarti ada perubahan dari hal kecil menjadi besar, hal pendek menjadi panjang. Pertumbuhan ekonomi kadang-kalanya ada disebut dengan perkembangan. Nah, anakku tahu apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Oke, silakan. Kalau pertumbuhan belum tentu ada perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, tapi kalau perkembangan ekonomi belum tentu ada pertumbuhan ekonomi. Nah, maksudnya itu di pembangunan ekonomi dengan perbedaan pertumbuhan ekonomi ya. Ya, yang dimaksud sini adalah perkembangan ekonomi. Kalau perkembangan ekonomi, yaitu tadi betul Bapak adanya ya perubahan tapi belum tentu tumbuh. Ya, kalau tumbuh berarti iya seperti itu. Jadi, nah pertumbuhan ekonomi tadi betul bahwa pertumbuhan ekonomi adalah melihat ada perubahan ekonomi secara baik, secara berkesinambungan. Tetapi
kenaikan pada pertumbuhan ekonomi itu terjadi kenaikan PDB-nya, tetapi tidak melihat proses pertumbuhan penduduk. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Saya rasa jelas ya? Jelas anak-anakku sekalian? Oke, kita lanjut. Baik, indikator kedua yaitu tujuan pertumbuhan ekonomi akan dibahas oleh Saifullah Arifin. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada materi tujuan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada 4. Yang pertama yaitu memajukan suatu negara. 2. Penguasaan terhadap teknologi produksi. 3. Memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, kesejahteraan masyarakat suatu negara. Memajukan suatu negara yaitu jika pertumbuhan ekonomi suatu negara sudah tercapai, maka suatu negara akan mengalami kemakmuran pada ekonominya. Dan yang kedua, penguasaan terhadap teknologi produksi. Dengan peningkatan barang teknologi pembuatannya pun sangat dibutuhkan. Dengan adanya teknologi pembuatan barang dapat lebih terselesaikan. Dan yang ketiga yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin banyak dibutuhkan tenaga kerja untuk bekerja, dan suatu negara tersebut dapat mengalami peningkatan. Tenaga kerja tersebut akan diberi balas jasa berupa upah. Dan yang keempat, kesejahteraan masyarakat suatu negara. Dengan kemajuan negara dari segi ekonomi yang disusul aspek lainnya, menjadi rakyat yang sejahtera. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Saifullah Arifin. Oke, saya rasa anak-anak sekalian jelas apa yang menjadi tujuan pertumbuhan ekonominya. Ada 4 yang dijelaskan oleh kelompok 1, memajukan suatu negara. Jelas kalau pertumbuhan ekonomi itu bagus, maka pasti negara tersebut akan maju ya. Nah, berikutnya penguasaan terhadap teknologi. Iya, karena barang-barang dengan adanya barang produksi secara teknologi itu akan masyarakat baik produsen konsumen harus menguasai teknologi. Iya betul, teknologi memperluas lapangan pekerjaan. Kalau ada pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan akan tersedia dan itu akan menunjang kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakatnya dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan. Betul sekali, menghasilkan pendapatan. Oke, kita lanjut ke indikator berikutnya. Indikator selanjutnya akan dibahas oleh Rangga Setiawansyah. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5. Yang pertama, SDA atau biasa disebut dengan sumber daya alam. Yang kedua, sumber SDM atau biasa disebut dengan sumber daya manusia. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, inflasi. Dan yang kelima, sistem sosial dan sikap masyarakat. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, nikel, tambang, batu bara, besi, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, baik anak sekalian, tadi jelas yang dipaparkan oleh Rangga Setiawansyah tentang 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tadi yang pertama ada sumber daya alam,
ada sumber daya manusia, ada teknologi, ada inflasi, dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Oke, kita lanjut ke indikator keempat. Silakan moderator. Baik, indikator keempat akan dibahas oleh Fauzan Mubarak. Saya persilahkan untuk indikator. Bisa pakai spidol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan indikator yang keempat, yaitu cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari Reski Auliawahab. Bagaimana dampak perekonomian negara dalam jangka panjang selama pandemi dilihat menggunakan sudut pandang warga negara yang kehilangan pekerjaan? Dampak yang pertama, melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Kedua, menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimbas terhadap berhentinya sebuah usaha. Ketiga, pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun, sehingga tak heran jika lapangan kerja menyempit, merosotnya pendapatan tiap kepala keluarga, khususnya yang berprofesi lalu kehilangan pekerjaan. Kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Baiklah, demikian jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada kelompok 2. Baik, silakan kelompok 2. Apa ada komentar atas jawaban dari kelompok 1? Silakan. Boleh teman yang lain, boleh bukan saja siapa saja yang bisa, silakan. Ya. Tidak mesti kalau diskusi ada siapa saja yang mau memberikan tanggapan, silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya izin untuk menanggapi jawaban. Apakah contoh dampak perekonomian yang ditimbulkan? Oke, tadi ditanggapi kembali dan jawaban tadi ada yang beberapa hal yang dilakukannya. Beberapa jawaban dari kelompok 1. Pertanyaan kembali atau ketanggapan dari kelompok 2. Berikan contoh upaya yang dilakukan terkait dengan hal itu. Silakan moderator. Silakan mungkin langsung saja dari kelompok 1 ada yang mau? Oke, silakan. Langsung pertanyaannya contohnya saja. Apa contohnya? Contohnya yaitu yang pertama pemberian subsidi, yang kedua memberikan bantuan tunai dan lain-lain. Terima kasih. Oke, masih ada tambahan? Oke, silakan. Permodalan. Pemberian bantuan iya, jadi ada yang diberikan tadi ada 3, yaitu pemberian subsidi, kemudian bantuan langsung tunai. Saya rasa ini sudah berjalan ya, yang disebut BLT itu, kemudian pemberian permodalan untuk meningkatkan tadi investasi. Oke, kita kembali ke penanya. Baiklah, itu jawaban dari tanggapan kelompok 2. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Kelompok kami menerima jawaban dari kelompok Anda. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2 atas pemaparan ini ya, hasil diskusinya. Mungkin moderator, kita mungkin cukup bertanya karena waktu kita terbatas. Jadi kita Bapak akan langsung memberikan
penguatan materinya tadi ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan, ya. Yang mungkin yang pertama tadi mungkin langsung lainnya saya rasa cukup apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, yang Bapak akan sampaikan adalah mengenai tadi cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Jadi PT itu pertumbuhan ekonomi. PDB itu berarti apa PDB tadi? Bruto. Tahun berjalan dikurangi PDB kurang 1 atau periode tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya kali 100%. Nah, Bapak akan berikan contoh. Nah, ini contohnya. Contohnya, nah, ini misalnya di tahun 2010 PDB itu 176. Di tahun 2011 PDB 198. Sedangkan di tahun 2012 yaitu 211. Berapakah laju pertumbuhan tahun 2012? Maka dihitung PT 2012 sama dengan berapa? Tahun berjalannya berarti 2012. Berarti sama dengan berapa? 211. Dikurangi tahun sebelumnya 190. berapa? 100 per 190 kali 100%. 211 dikurangi 198 berapa? Berapa? Berapa totalnya? Ya. 211 dikurangi 198 13. berapa? 13. 3 dibagi 198 kali 100. 100%. Oke, 100%. 100%. Nah, berapa hasilnya? Sama dengan 6,57%. Maka pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 ke 2012 sebesar 6,57%. Saya rasa itu ya. Nah, ini yang menjadi kekuatan Bapak untuk kali ini. Nah, sekarang siapa yang masih lihat tadi apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Di antaranya ada 5. 1. Sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. 3. Teknologi. 4. Inflasi. 5. Oke, baik anak-anakku sekalian, karena tadi Bapak sudah menyampaikan penguatan materi kita. Ingat di pertemuan selanjutnya kita masih di KD 3.2 akan membahas materi tentang pembangunan ekonomi. Jadi pertemuan berikutnya kelompok 2 lagi yang akan mempresentasikan materinya tentang pembangunan ekonomi. Baca doa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amin. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita pemaparan materi kita pada hari ini. Anakku belajar dengan baik, giat belajar, semangat, karena anak-anakku adalah generasi harapan bangsa. Generasi harapan bangsa, maka selalu semangat belajar. Bapak ulang tadi ya, supaya tetap semangat yang kita di depan. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SMA Negeri 2 Senjai maju bersama, makin hebat semua. Beri aplaus untuk kita semua.